Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang ada Selamat pagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, salam jumpa kembali dalam program Victory Talk. Program ini akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur ataupun diaspora NTT yang ada di luar NTT maupun di luar negeri. Semoga mendapatkan update informasi terbaru dari Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, pada 12 April 2022 lalu, DPR RI mensahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang cukup bergembira atau bahkan sangat bergembira karena kasus kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur cukup besar. Di tahun 2021, tepatnya bulan April, kami mendapatkan informasi bahwa selama 11 tahun, TP2A NTT mencatat ada 1.100 lebih kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Dan ini yang terdata, belum lagi yang tidak tercatat dan lain-lain. Kita tahu bahwa dengan angka demikian selama 5 tahun terakhir, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi darurat kekerasan seksual. Bagaimana implementasi dan dampak dari disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang kita kenal dengan Undang-Undang TPKS untuk bisa meminimalisasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, sekaligus memberikan harapan bagi korban dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur yang selama ini sangat terganggu dengan berbagai intimidasi dan kekerasan seksual dan yang mereka alami. Dan kita juga ingin tahu bagaimana pemerhati, aktivis perempuan, LSM, lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak memberikan kontribusi yang positif pada rancangan dan juga pengesahan Undang-Undang TPKS yang sudah berproses kurang lebih 10 tahun. Untuk membahas hal ini kita akan mengangkat tema Undang-Undang TPKS di tengah darurat kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur. Kita akan membahas topik ini bersama dengan pemerhati orang yang sudah cukup berjuang lama untuk perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur, Ibu Tori Atan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak dan Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu Tori. Selamat pagi Kak Ferry dan selamat pagi seluruh masyarakat NTT maupun seluruh masyarakat di mana saja berada. Baik, tentu saja kita bersyukur ya dan berbahagia sebagai perempuan dan juga masyarakat NTT bahwa Undang-Undang TPKS setelah berproses cukup panjang akhirnya disahkan pada tanggal 12 April 2022 lalu. Namun tentu saja ini bukan akhir karena masih akan ada proses sampai nanti kita benar-benar melihat apakah ini hanya menjadi dokumen untuk melengkapi undang-undang yang lain seperti yang juga sudah pernah terjadi di negara kita tercinta ini, atau memang undang-undang TPKS ini akan memberikan manfaat dobrakan yang luar biasa pada penindakan berbagai kasus tindak pidana yang ada di NTT terutama khususnya untuk kekerasan seksual. Namun sebelum kita masuk pada itu, kita juga ingin memberikan edukasi di awal. Tentu saja Mama Tori, Ibu Tori yang kita kenal ini sudah cukup lama berkecimpung. Ya, salah satu perhatiannya adalah terhadap kekerasan perempuan dan anak. Apa sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual? Mungkin yang selama ini kita pikir sebatas pemerkosaan dan lain-lain. Tapi apa sebenarnya yang perlu masyarakat tahu dan masyarakat pahami tentang hal ini? Iya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, yang dimaksudkan dengan kekerasan seksual adalah segala tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyerang tubuh perempuan, baik secara fisik maupun non-fisik, yang merendahkan martabat perempuan. Kalau selama ini kita lihat, orang lebih banyak melihat kekerasan seksual itu hanya perkosaan dan percabulan. Namun dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, kita melihat bahwa terdapat 15 jenis kekerasan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik. Kalau non-fisik dengan gerakan tubuh yang kemudian bahwa merendahkan seseorang, terutama perempuan.
Dan selain perempuan tentu juga anak yang selama ini banyak sekali menjadi korban kekerasan secara seksual. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang kekerasan, selain seksual kita tahu ada kekerasan secara fisik, secara psikis, kemudian juga penelantaran, dan sangat baik kita bicara tentang kekerasan seksual karena memang NTT darurat kekerasan seksual. Ya, demikian Kak Ferry. Nah, kita juga ingin tahu bahwa selama ini mungkin banyak orang yang tidak merasa bahwa mereka mendapatkan kekerasan seksual karena kurang memahami. Apa sebenarnya yang masih kurang dalam masyarakat? Apakah pemerintah belum terlalu masif dalam tanda kutip memberikan edukasi, karena selama ini lebih banyak dilakukan oleh LSM, kemudian pemerhati yang berada mungkin di jalur di luar pemerintah lebih aktif menurut saya dibandingkan masifnya untuk membangun ekonomi, padahal ada unsur-unsur tertentu dari masyarakat yang perlu dilihat, salah satunya bentuk-bentuk kekerasan seksual. Iya, kita lihat bahwa selama ini yang banyak sekali dan secara sistematis berjuang itu memang kita harus memberikan apresiasi untuk teman-teman yang NGO, LSM, para aktivis yang secara getol memperjuangkan untuk pengesahan undang-undang ini karena memang melihat di dalam masyarakat sangat banyak terjadi dan yang muncul itu seperti gunung es. Kita berbicara terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagai gunung es. Yang muncul hanya yang terlapor. Iya, benar. Sedangkan yang di bawah itu sebenarnya sangat banyak dan tidak terungkap. Mengapa tidak terungkap? Karena memang yang pertama belum tahu bahwa itu adalah jenis kekerasan. Yang kedua merasa sebagai aib. Ini malu untuk diungkapkan. Malu, ini merupakan aib keluarga, kemudian takut ya ketika dia mau berbicara bahwa ini adalah kekerasan terhadap dirinya, dia bisa merasa ancaman, bahkan bukan hanya ancaman tapi mendapatkan kekerasan double. Selain kekerasan seksual tapi kekerasan fisik ataukah ancaman. Bahkan misalnya di dalam rumah tangga dia bisa ditelantarkan. Jadi kekerasan yang berlipat ganda ketika misalnya seseorang ingin mengungkap, melapor ya bahwa ini adalah sebuah kekerasan. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal budaya kita orang Nusa Tenggara Timur, apakah juga cukup berpengaruh terhadap ketidaksiapan masyarakat terutama korban untuk melaporkan hal-hal ini, atau mungkin masih ada sisi diskriminasi dari budaya kita yang membuat perempuan dan anak itu dalam tanda kutip masih sangat potensial menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain. Salah satu penyebab kekerasan seksual itu adalah memang konstruksi sosial dan budaya. Karena misalnya kita bicara tentang ketidakadilan gender, terkait dengan subordinasi atau penomorduaan perempuan, stereotip misalnya perempuan tidak boleh keluar sore, tidak boleh keluar malam, padahal seorang jurnalis, seorang pendamping perempuan dan anak harus keluar malam untuk mendampingi. Itu dianggap bahwa ini perempuan yang tidak baik, dan ketika dia berjalan sendiri karena menganggap ini adalah perempuan tidak baik, lalu langsung menjadi korban, ya, bisa menjadi korban kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik. Lalu budaya kita memang kita harus mengatakan bahwa yang pertama kita menghormati budaya kita yang sangat luhur, di mana pada satu sisi ada budaya yang menghormati hak-hak perempuan, hak-hak anak. Namun pada kenyataannya ada budaya tertentu yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak, misalnya hak waris atau pengambilan keputusan ada pada tangan laki-laki. Untuk sekolah atau pendidikan lebih banyak ada pada tangan laki-laki. Jadi akhirnya perempuan kurang punya pendidikan yang tinggi, dianggap bahwa kekerasan seksual ini hal biasa. Oh, ini kalau cubit-cubit atau memeluk tanpa pengetahuan, oh ini tidak apa-apa. Nah, padahal harus punya kesadaran bahwa ini tidak benar. Jadi memang budaya juga berkontribusi ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua budaya, tapi ada budaya tertentu yang harus kita kritisi. Ada juga budaya yang menganggap bahwa perempuan itu adalah anak orang, sedangkan laki-laki adalah anak kita. Padahal anak perempuan dan anak laki-laki adalah anak kita. Mengapa dibilang bahwa ini anak orang? Karena setelah dia besar kemudian harus
Belis dan pergi bersama suaminya. Itu dianggap bahwa itu adalah hak orang lain, padahal dalam tataran misalnya Belis itu sebenarnya nilainya sangat bagus untuk menghormati dua belah pihak, laki-laki maupun perempuan. Benar. Ya, ada keseimbangan, dan hal-hal ini justru dia akan berpengaruh terhadap kekerasan, antara lain juga adalah kekerasan seksual. Itu bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat bahwa Nusa Tenggara Timur dalam diskusi juga sebelum podcast ini tadi, Mama Tori atau kita akrab sebutnya Mama Tori ya, melihat bahwa darurat kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur ini ya bukan hanya baru tahun ini ya, ketika dalam proses kasus bertambah ya, terutama di tengah pandemi, tetapi sudah dari 5 tahun terakhir. Mungkin Mama Tori punya data yang cukup signifikan untuk kita ketahui bersama terkait dengan perkembangan kasus. Meskipun kita sadar bahwa ini masih dalam situasi gunung es, karena inilah yang terdata atau terlapor. Sementara masih banyak data atau korban lain yang merasakan hal serupa tetapi belum berani untuk melapor. Iya, kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur itu tiap tahunnya meningkat. Tiap tahunnya meningkat, dan sejak 2018 sebenarnya NTT sudah ditetapkan sebagai darurat kekerasan seksual, karena memang kasusnya semakin tinggi, walaupun kalau kita lihat data sebenarnya juga fluktuatif. Kadang-kadang tinggi, ada juga tahun tertentu turun. Tapi juga saya kira bahwa ini pengaruh dari beberapa hal. Ada yang berani untuk mengungkap, ada juga yang mungkin takut, sebagaimana tadi kita bilang ya, bahwa malu, takut. Dan kalau kita lihat data, sebenarnya ada data dari pendampingan. Kalau dari Rumah Perempuan Kupang, selama 20 tahun jumlah dampingannya itu sejumlah 4.528 kasus. Itu sampai dengan tahun 2021, sejak 2022 sampai 2021 ya. Kemudian dalam 3 tahun terakhir, 2002 sampai 2021 ya. 2002 sampai dengan 2021, 19 tahun. Sedangkan kalau dalam 3 tahun yang terakhir, 2019 196 kasus, 2020 itu naik menjadi 200 kasus, sedangkan 2021 itu turun 185 kasus. Kasus yang paling banyak itu kekerasan dalam rumah tangga, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum, lalu kekerasan seksual, ada juga yang KDP, kekerasan dalam pacaran, ingkar janji dan ingkar janji menikah, PHP dan juga ingkar janji menikah ya, PHP itu ingkar janji menikah itu. Kemudian juga penganiayaan. Sedangkan dari LPA NTT sendiri, kasus yang paling banyak itu adalah memang kekerasan seksual terhadap anak. Jadi tahun 2021 itu terdapat 24 kasus. Ya, 24 kasus. Kemudian yang berikutnya itu KDRT fisik dan secara psikis. Itu memang urutannya. Lalu juga perampasan hak anak. Tapi kekerasan seksual itu selalu menempati urutan yang pertama. Kalaupun misalnya tadi yang lain misalnya dari rumah perempuan itu KDRT. Di dalam KDRT tentu juga ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, seperti itu. Jadi memang lumayan ya, cukup tinggi. Dan berdasarkan data ini kita juga melihat bahwa ini yang terlapor saja sudah sangat besar, apalagi yang tidak terlapor. Karena mungkin pengaruh budaya, kemudian takut, malu, dan juga mungkin ada keengganan dari pihak korban ya, karena melihat korban sebelumnya ya, atau mungkin sesama perempuan yang menjadi korban dari satu desa yang sama, wilayah yang sama, secara hukum belum benar-benar mendapatkan keadilan. Mungkin Mama selama ini juga ya dengan latar belakang hukum kemudian melakukan pendampingan, apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh sehingga mendorong undang-undang TPKS ini disahkan, itu menjadi salah satu prioritas dari seluruh perempuan pendamping yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga seluruh Indonesia. Tepat sekali. Salah satu tantangan kita adalah ketika terjadi
tindak pidana kekerasan seksual, terutama perkosaan, banyak yang didamaikan. Padahal secara hukum, tindak pidana kekerasan seksual, terutama perkosaan, itu tidak boleh didamaikan. Harus ditempuh secara hukum. Dan damai secara prinsip hukumnya, damai tidak menghapus pidana. Betul. Artinya bahwa ketika terjadi tindakan kekerasan seksual, lalu misalnya berdamai di kepala desa ataukah sampai di kepolisiannya berdamai, tapi proses hukum harus tetap berjalan, nanti akan dikurangi hukuman. Karena misalnya mengurangi hukuman karena punya etikat baik, dia mau berdamai, dia menyesal. Namun yang selama ini yang terjadi banyak sekali kasus yang didamaikan kemudian tidak dipidanakan. Lalu yang kedua adalah denda adat ya. Denda adat lalu selesai. Kemudian denda adat itu juga tidak dinikmati oleh korban, tapi lebih banyak oleh anggota keluarga yang mendapatkan yang denda. Kemudian juga salah satu hal yang selama ini kami tidak sepakat itu adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian dipaksa menikah dengan pelaku. Kami mendampingi beberapa kasus yang demikian. Dipaksa menikah, lalu mereka mengatakan bahwa ini anak yang mau. Secara hukum, walaupun anak itu setuju, tapi tidak dikategorikan bahwa dia mau dengan sesungguhnya, karena anak adalah usia anak yang belum bisa mengambil keputusan, dan mungkin karena misalnya bujuk rayu, janjian untuk nanti saya akan membiayai, nanti akan kehidupan dan seterusnya. Tapi kemudian bahwa setelah itu mereka tidak menepati janjinya. Ataupun misalnya banyak sekali kasus kekerasan ini kemudian didamaikan, itu dipaksa untuk menikah, anak tidak mau, tapi karena takut terhadap keluarga, takut karena memang ini sudah tanda tangan, jadi ya akhirnya dia menjalani kehidupannya dengan secara terpaksa. Padahal perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan anak sendiri masih dalam kategori sejak dalam kandungan sampai di bawah 18 tahun. Betul. Jadi anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Jadi kalau belum berusia 18 tahun, 17 tahun, 11 bulan itu masih kategori anak. Jadi harus ada perlakuan khusus. Iya, menarik. Setelah adanya undang-undang TPKS, meskipun prosesnya cukup panjang dan lama, Mama Tori bantu kita untuk membedah apa saja keunggulan dari undang-undang TPKS ini, dan sekiranya proses untuk kayak meskipun ini undang-undang yang sudah kita rasa sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap para korban ya yang mungkin saat ini belum mendapatkan keadilan, kemudian mereka yang bisa saja di waktu atau di masa mendatang menjadi korban, tetapi tentu saja butuh sosialisasi, butuh edukasi lebih lanjut lagi, karena tugas kita tidak hanya sampai pada pengesahan undang-undang TPKS ini. Mungkin Mama Tori bisa bantu kita dari rekomendasi yang sudah didapatkan. Mama Tori sempat sebut di awal ada 15 tindakan kekerasan yang masuk atau diatur dalam undang-undang ini. Apa saja itu, Mama? Iya. Dari undang-undang ini kita lihat bahwa untuk pengaturannya lebih spesifik dan banyak nilai positif dari undang-undang ini. Iya. Keunggulannya itu antara yang pertama mengatur lebih luas terhadap jenis-jenis kekerasan seksual. Yang berikut lagi nanti kita akan lihat jenis apa saja, tapi bahwa secara umum saya belum detail, secara umum itu antara lain juga ketika alat-alat bukti, jadi pembuktiannya ini juga sudah lebih luas. Kalau sebelumnya kan hanya misalnya saksi korban, kemudian surat, petunjuk, tapi sekarang misalnya untuk alat elektronik, rekaman-rekaman
rekaman-rekaman itu juga sudah bisa digunakan sebagai Sebagai alat alat bukti. Oke. Lalu soal pemeriksaan ya, pemeriksaan saksi dan korban ini juga sudah mengalami kemajuan karena dia boleh memberikan kesaksian tidak harus ada di pengadilan, tapi bisa dari jarak jauh, Online, bisa secara online. ya secara online, bisa menyatakan jadi berita acaranya itu pemeriksaan tidak harus di kantor polisi, tapi juga bisa di P2TP2A ataukah UPTD. Dalam undang-undang ini disebut UPTD. Jadi unit pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak. Kemudian juga kami lihat di sini bahwa diatur secara jelas tentang rehabilitasi. Jadi untuk rehabilitasi atau ganti rugi ini juga secara jelas karena diberikan kewenangan kepada hakim untuk bisa menyita. Jadi tahan dulu ini, misalnya yang pelaku ini punya kekayaan harta, motor atau benda rumah, disita dulu, kemudian untuk bisa diuangkan untuk bisa membiayai rehabilitasi terhadap korban. Dan juga ini juga menarik karena selain penjatuhan hukuman, jadi misalnya secara psikis atau secara non fisiknya terjadi kekerasan seksual itu ada hukuman 9 bulan. Kalau secara fisik itu 12 tahun. Tapi juga ada tambahan-tambahan hukuman yang lain itu diatur secara jelas. Nah, tadi kembali lagi kita lihat tentang jenis kekerasan. Jenis kekerasan seksual itu ada 15. Kalau dalam pasal 4 menyebutkan tentang jenis tindak pidana kekerasan seksual, itu yang pertama pelecehan seksual secara non fisik, yang kedua secara fisik, kemudian yang ketiga itu pemaksaan kontrasepsi. Jadi kalau mungkin bisa dicontohkan, seorang ibu tidak mau untuk dipasang jenis alat kontrasepsi tertentu, susuk misalnya, ataukah jenis yang lain yang selama ini misalnya dipasang spiral, kalau dia tidak mau itu kita jangan paksakan, karena dulu pernah ada program untuk bagaimana harus, jadi ketika bertemu dengan seorang perempuan itu dia mau atau tidak mau harus dipasang, ini tidak boleh. Kemudian juga pemaksaan untuk sterilisasi. Jadi sterilisasi juga masih sambung dengan yang kontrasepsi tadi itu. Kalau kontrasepsi kan alat-alatnya, sterilisasi kan langsung pemotongan kandungannya untuk bagaimana dia tidak hamil lagi. Betul. Karena memang ada jenis-jenis kekerasan seksual tertentu. Jadi ada korban kekerasan seksual supaya dia tidak hamil, dia dipaksa harus pakai alat kontrasepsi tertentu atau disterilisasi. Dan kami punya pengalaman pendampingan seperti itu. Kemudian juga pemaksaan perkawinan. Ketika seseorang tidak mau, apakah dia dewasa maupun anak, itu tidak boleh terjadi pemaksaan perkawinan. Karena kadang-kadang kalau anak itu orang memaklumi bahwa ini berarti dia memang pemaksaan untuk dia melakukan perkawinan. Tapi kalau perempuan dewasa menyatakan bahwa dia adalah korban paksaan perkawinan, dia tidak mau, tapi orang selalu menyebutkan bahwa dia sudah dewasa, pasti dia mau, pasti dia juga mau. Jadi tidak apa-apa. Nah, padahal korban sendiri tidak sepakat, tidak berniat. Itu jadi paksaan perkawinan. Lalu penyiksaan seksual juga ini masuk di dalam sebuah jenis. Kami juga pernah mendampingi kasus yang penyiksaan seksual. Jadi ketika ada seorang PSK, lalu dia dipaksa untuk tinggal dengan seseorang yang sudah menikah. Lalu dalam dia mungkin punya persoalan kejiwaan ketika melakukan hubungan seksual, kelainan seksual dia harus memukul, menyiksa, gitu tidak boleh. Itu juga masuk ya. Lalu juga eksploitasi seksual, perbudakan seksual ataukah eksploitasi seksual kan misalnya dijadikan jadi
perempuan atau anak dijadikan objek seksual untuk pemenuhan Hasrat seksual dari ya, pelaku. tanpa persetujuannya dia selalu melakukan. Dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini juga diatur sehingga ini sangat baik. Jadi misalnya secara elektronik kan ya di media sosial atau lewat chat pribadi, ya itu semua masuk. Dan kalau soal perkosaan juga ya masuk di dalamnya karena memang selama ini sudah diatur baik di KUHP maupun di Undang-Undang PKDRT, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ini juga sudah diatur ya, perkosaan, percabulan, pornografi, kemudian pemaksaan pelacuran, karena banyak sekali anak yang dilacurkan. Ya, kami selama ini juga mendampinginya. Ya, dan salah satu keunggulan yang tadi menarik perhatian adalah penambahan hukuman untuk tipe-tipe pelaku atau kategori pelaku. Misalnya kalau sebelumnya hanya ada kategori pelaku misalnya orang tua, tapi ditambahkan juga ada pendidik dan lain-lain. Mungkin Mama Tori bisa lebih spesifik menjelaskan soal hal ini. Iya benar, dalam undang-undang ini juga hal positifnya terkait dengan ancaman hukuman. Kalau pelakunya itu orang-orang yang tidak punya hubungan keluarga, ancaman hukumannya ya 10 tahun, 12, 15 tahun, bahkan ada hukuman seumur hidup. Dan juga ada hukuman yang sebenarnya hukuman-hukuman yang di atas 15 tahun. Kalau pelakunya itu adalah orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, kemudian juga pendamping, karena misalnya ada lembaga yang mendampingi, tapi kemudian dia justru melakukan kekerasan seksual, maka akan diberikan hukuman tambahannya itu sepertiga. Jadi sepertiga dari ancaman hukuman pokoknya. Jadi katakan saja 9 tahun. Ataukah 15 tahun harus ditambah lagi dengan sepertiganya. Jadi ini sangat baik karena diperluas karena kita tahu bahwa banyak sekali pelaku kekerasan seksual itu adalah misalnya di sekolah. Bahkan kami pernah menangani seorang pendidik yang melakukan kekerasan seksual itu secara beruntun dan banyak anak ya, sampai 20-an anak. Itu di Nusa Tenggara Timur di Nusa Tenggara Timur dan di Pulau Timor. Itu kami pernah mendampingi anak yang menjadi korban yang sangat banyak. Jadi pendidiknya karena memang waktu itu belum ada undang-undang ini, jadi mungkin hukumannya ya 5 tahun, 6 tahun, tapi saat ini harus tambah lagi dengan sepertiga. Dan juga salah satu hal sebenarnya undang-undang ini ketika diundangkan dianggap bahwa semua orang sudah tahu dan harus berlaku. Jadi sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April itu 2022 ini 2022 itu sudah harus bisa dilaksanakan, diterapkan. Jangan sampai kemudian bahwa undang-undang ini hanya misalnya menambah deretan panjang undang-undang tapi kemudian bagaimana soal implementasi ini, harapan kita supaya bisa diimplementasikan dengan baik dan juga harus disosialisasikan lebih luas, dan kita juga mau supaya aparat penegak hukum juga harus bisa mengetahui dengan baik ya undang-undang ini supaya ketika penerapan ini sesuai dengan harapan masyarakat, terutama harapan korban ya. Nah, kalau kita lihat selama ini kita mungkin berharap bahwa mereka yang menjadi pelaku hanya semata mendapatkan tindak pidana, tetapi sebenarnya memang korban dalam tanda kutip itu juga masih perlu pendampingan, bukan hanya sampai pelaku mendapatkan hukuman tetapi secara pidana, tetapi karena dia juga harus menghadapi masyarakat luar, kemudian juga dia harus punya kehidupan sosial, dia harus keluar dari satu kungkungan bahwa sesuatu atau kekerasan seksual ia alami dan mulai hidup baru. Karena itu butuh rehabilitasi, terutama juga mungkin terkait dengan kesehatannya secara pribadi ya, bukan hanya kesehatan mental atau psikis tapi juga kesehatan fisiknya. Nah, menarik karena tadi ada rehabilitasi khusus untuk korban ditanggungkan kepada pelaku. Nah,
Ini bagaimana prosesnya? Mungkin lebih spesifik lagi Mama soal itu. Iya, diatur juga dalam undang-undang ini itu terkait dengan yang kita kenal dengan restitusi ataukah ganti rugi, kompensasi. Di mana ketika dalam proses penyidikan itu sampai pada tingkat penuntut umum, jaksa, itu wajib untuk bisa misalnya menyita harta ataukah ya hal-hal harta kekayaan daripada si pelaku supaya bisa memberikan ganti rugi kepada korban. Dan benar bahwa untuk rehabilitasi ini sangat penting bagi korban, karena ketika misalnya dia secara sendiri itu tentu dia tidak bisa berekspresi, mengungkapkan apa yang dia alami. Jadi memang negara harus mengatur supaya pelaku itu harus memberikan ganti rugi kepada korban, dan juga perlu rehabilitasi. Rehabilitasi ini kan pemulihan. Bagaimana negara juga bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan kepada korban ya, supaya secara psikologis, kemudian secara rohani dia juga bisa percaya diri lagi dan seperti tadi Kak Ferry bilang bahwa kalau ini dia bisa kembali ke masyarakat, rehabilitasi sosial juga bisa terjadi. Dan juga di dalam sebenarnya aturan jelas ya tentang bagaimana soal restitusi, tapi juga rehabilitasi ini baik terhadap korban itu yang utama, dan yang kedua salah satu jenis hukuman itu adalah hukuman penjara, denda terhadap pelaku, tapi pelaku juga mendapatkan rehabilitasi secara kesehatan dan rehabilitasi sosial. Misalnya dia memang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, tapi ketika dia punya perasaan untuk misalnya dia mengaku bersalah atau mau merubah, karena prinsip dari pidana penjara itu bukan untuk membalas dendam saja, tapi bagaimana juga bisa memberikan edukasi, pembelajaran, efek jerah. Jadi bagaimana dia juga harus bisa menyesali perbuatannya dan bisa hidup normal. Nah tadi kalau soal misalnya dia itu melakukan tindak pidana berulang, sudah melakukan, jadi dia residivis, pernah melakukan tindak pidana, masuk penjara, keluar dia buat lagi, itu harus tambah lagi sepertiga. Jadi dia juga termasuk ya untuk penambahan. Ya, penambahan sepertiga itu juga bagi orang yang pernah melakukan tindak pidana kekerasan seksual supaya memberikan pembelajarannya. Jadi seperti itu. Baik, selama ini kita ketahui bahwa para pelaku korban biasanya ya sering disebutkan ini secara inisial ya. Di media juga sudah ada aturan-aturan yang mengatur untuk bagaimana kita lebih peka lagi terhadap korban. Jadi tidak mengeksploitasi korban dalam pemberitaan. Salah satunya adalah dengan nama bisa saja tidak disebutkan. Kalaupun disebutkan mungkin dengan aturan tertentu, misalnya hanya inisial. Tapi juga kita melihat bahwa secara hukum kadang-kadang sering sekali terjadi nama pelaku juga diinisialkan. Padahal sebenarnya bisa saja diumumkan dan lain-lain. Nah, apa keunggulan juga yang diatur terutama dalam undang-undang ini supaya pelaku ini diumumkan di media massa mungkin atau secara terbuka dan menjadi salah satu unsur efek jerah juga bagi para pelaku. Iya. Selama ini kita sangat berharap supaya pelaku kekerasan, terutama pelaku kekerasan seksual ini identitasnya itu jangan diinisial. Identitasnya itu harus disampaikan supaya menjadi menjadi juga upaya perlindungan bagi perempuan atau anak yang lain betul. Bisa menjadi korban, dia bisa tahu bahwa orang ini. Karena kebanyakan karena inisial, karena kadang-kadang orang inisialkan pelaku tapi kemudian korban disebutkan nama. Eksploitasi nama lengkap seperti itu. Nah, di dalam undang-undang ini juga sudah menyebutkan bahwa selain ada hukuman-hukuman pokok, tapi juga ada hukuman tambahannya, itu misalnya pencabutan hak asuh atas anak, perampasan kemerdekaan, kemudian juga pengumuman putusan hakim terutama terkait dengan
identitas pelaku itu juga diumumkan secara publik, secara lengkap itu diumumkan. Jadi memang diatur di sini. Jadi saat ini ya kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa kalau menyebutkan nama pelaku berarti itu pelanggaran HAM. Undang-undang mengatur itu ya. Jadi justru kita harus berikan concern, perhatian perlindungannya kepada korban. Sedangkan kalau misalnya ada pelaku ya memang harus disebutkan karena dia juga sebenarnya juga ada beberapa haknya juga, misalnya rehabilitasi kepada pelaku itu kan juga ada juga ya. ada itu. Kalau kita mau lihat itu sebenarnya kan pemenuhan hak kepada si tersangka, atau ya sebagai warga negara bahwa dia punya hak juga punya hak untuk mendapatkan rehabilitasi secara misalnya rohani, pembinaan sosial ya. Jadi selain korban, rehabilitasi terhadap pelaku juga penting ya, mungkin dalam pemulihan, kemudian untuk tidak melakukan hal yang sama atau kejahatan yang sama di waktu yang mendatang. Nah, dengan berbagai keunggulan yang sudah dirasakan, apakah menurut Mama Tori ya sebagai ketua LPA, kemudian juga berkecimpung sebagai ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA NTT, melihat dengan adanya undang-undang ini apa hal-hal urgen yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah dan juga saat ini oleh pihak kepolisian misalnya yang menjadi salah satu unsur penting juga dalam penindakan ini, kemudian LSM NGO pemerhati untuk segera dilakukan ya, koordinasi seperti apa yang perlu dilakukan dalam waktu dekat ini sehingga undang-undang TPKS segera dijalankan dan diimplementasikan sehingga seperti yang tadi Ibu katakan tidak lagi menjadi atau menambah daftar panjang undang-undang kita, tapi segera ada implementasi. Iya, terima kasih. Menurut saya yang perlu kita lakukan adalah perlu diseminasi secara lebih luas terkait dengan undang-undang ini karena memang belum banyak yang tahu tentang undang-undang. Walaupun misalnya orang tahu bahwa undang-undang TPKS sudah disahkan, isinya bagaimana, kelebihannya seperti apa yang diatur, ini kan perlu diketahui oleh publik, oleh masyarakat. Karena itu harus lebih harus secara terus-menerus. Karena misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT itu sudah 15-20 tahun, tapi kan juga belum maksimal diketahui. Karena itu ini undang-undang yang baru itu harus lebih banyak disosialisasikan. Yang berikut saya kira yang perlu dilakukan adalah pemahaman terhadap undang-undang ini. Jadi selain sosialisasi tapi ada penyamaan persepsi oleh aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim maupun pengacara, supaya semua punya pemahaman yang sama terhadap aturan yang ada. Jangan sampai kemudian bahwa nanti masing-masing menafsirkan yang berbeda. Ini juga soal ya. Lalu saya membaca di undang-undang ini ada pasal-pasal tertentu yang dikatakan bahwa akan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, kita berharap supaya peraturan pemerintah ini juga harus segera diatur, diterbitkan supaya ketika mengoperasionalkan undang-undang ini punya acuan yang jelas supaya tidak kabur. Lalu hal yang berikut saya kira bahwa mari kita semua orang harus mendukung bahwa undang-undang ini adalah undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak dan kelompok rentan, kaum difabel. Di dalam undang-undang ini juga diatur khusus tentang bagaimana soal disabilitas. Jadi kalau ada aturan di sini tentang pelecehan seksual atau kan yang secara non fisik itu adalah delik aduan ya. Orang yang merasa korban melaporkan. Tapi terhadap anak dan disabilitas itu bukan kekerasan, bukan delik aduan. Tapi itu tindak pidana biasa yang walaupun tidak dilapor tapi kemudian aparat penegak hukum tahu, itu wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti. Jadi ini hal-hal yang menurut saya bahwa ini kita perlu lebih intens untuk mendiskusikan, menyebarluaskan, mengkampanyekan supaya upaya untuk menghentikan kekerasan di NTT, kekerasan pada umumnya, terutama kekerasan seksual itu bisa
minimalisir bahkan bisa dihentikan. Ya. Apakah menurut pandangan Mama ini kan banyak sekali masyarakat kita di desa yang mungkin tidak terlalu peka atau tidak mendapatkan informasi yang spesifik terkait hal ini. Seperti yang tadi Mama sampaikan, undang-undang KDRT saja sudah hampir 15 tahun tapi masyarakat kita terutama di daerah pedesaan itu belum terlalu paham soal itu, atau bahkan secara sedikit-sedikit menerima informasi, tidak benar-benar komprehensif. Nah, apakah ini juga bisa diusulkan, Mak? Misalnya masuk dalam pendampingan menggunakan dana desa misalnya untuk proses-proses seperti ini, sehingga orang-orang di desa juga lebih aware ya, lebih peka. Dan pertanyaan berikutnya, apakah selain ya tadi seperti yang delik aduan, korban bisa melaporkan, tetapi apakah selain delik aduan terutama kepada anak dan disabilitas, mungkin polisi belum tahu duluan nih, tapi masyarakat yang tahu itu bisa diproses ketika ikut melaporkan hal tersebut misalnya. Kalau terkait dengan delik aduan itu harus dari korbannya sendiri. Jadi misalnya persinahan, pencurian dalam keluarga, lalu kekerasan seksual secara non fisik ya. Non fisik itu kan kayak sweet atau kita gerakan tubuh yang merendahkan seseorang, sentuhan yang tidak, ya itu kekerasan yang delik aduannya di situ. Tapi kalau secara fisik, perkosaan, percabulan, meraba anggota tubuh, kemudian dia tidak, itu adalah tindak pidana secara biasa, tindak pidana biasa yang harus. Nah, tadi Kak Ferry tanya tentang apakah delik aduan, lalu karena orang belum tahu, masyarakat apakah bisa tahu? Secara hukum itu tidak bisa. Karena memang konsep dari delik aduan itu harus oleh yang bersangkutan. Tapi kalau ketika masyarakat tahu bahwa korbannya itu adalah anak dan disabilitas, masyarakat wajib hukumnya melaporkan karena itu dibolehkan oleh undang-undang. Delik aduan itu untuk yang biasa, yang orang dewasa dan bukan disabilitas. Bukan anak, ya kalau anak harus. Tapi kalau misalnya kekerasan seksual secara fisik, itu wajib hukumnya untuk bisa dilaporkan dan diproses secara hukum ya. Jadi sebenarnya bukan hanya pemerintah atau polisi dalam hal ini, kemudian pemerhati dan lain-lain, tapi masyarakat sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk ikut membantu supaya undang-undang ini juga bisa terimplementasi dengan baik. Nah, tadi Mama sudah menjelaskan berbagai hal dan juga koordinasi hal-hal urgen yang perlu kita bangun. Nah, harapan Mama mungkin untuk seluruh pemerhati yang ada di NTT, terutama yang selama ini ikut mendampingi. Tentu saja ini kerja keras dari Mama bersama rekan-rekan di sini, tapi belum berakhir. Mungkin Mama ingin memberikan pesan bagi mereka untuk tetap melayani, mendampingi dengan hati terhadap korban-korban, dan kira-kira bagaimana untuk menyatukan mungkin setelah undang-undang ini, apakah perlu ada forum bersama untuk bisa lebih kuat lagi mendampingi dan juga mengimplementasikan, mendukung implementasi dari undang-undang ini. Iya. Kalau harapan saya untuk para pendamping, kemudian para aktivis yang selama ini punya perhatian ya untuk perempuan dan anak yang menjadi korban, saya kira ini sebuah energi baru. Energi baru bagi kita dalam mendukung perjuangan-perjuangan. Karena selama ini kalau misalnya kita hanya berharap pada undang-undang yang sangat umum, tapi ini sudah ada undang-undang khusus. Nah, harapannya supaya kalau memang ini adalah sebuah energi baru, maka kita juga perlu membangun kekuatan bersinergi bersama supaya undang-undang ini bisa tersosialisasi dan terimplementasikan. Lalu memang saya kira bahwa salah satu tantangan kita selama ini bahwa kita selama ini berjuang tapi kurang dukungan dari berbagai pihak lain. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab selain para pejuang, aktivis, tapi ini tanggung jawab bersama ya. Ini kita harus pentahelixnya berjalan dari pemerintah, perguruan tinggi, media, masyarakat, bisnis atau dunia usaha, semua orang. Kalau kita membangun kekuatan bersama untuk sebuah mengakhiri sebuah tindak pidana atau kejahatan, ketidakadilan, menurut saya ini pasti kita bisa melakukannya. Dan terima kasih luar biasa untuk Victory News karena
bisa bagaimana membangun ruang diskusi ini untuk diketahui oleh publik masyarakat luas. Jadi sudah memulai, saya kira bahwa ini hal positif untuk kita terus menggulirkannya. Dan Mama mungkin ada pesan khususnya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, perempuan, remaja, terutama anak-anak juga boleh mendapatkan informasi ini. Bagaimana sekiranya ketika mendapatkan perlakuan yang kurang pantas atau berbagai tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan seksual itu bisa melapor dan lain-lain. Silahkan, Mama. Iya, pesan saya untuk kita semua ya, untuk masyarakat, untuk perempuan dan anak, ketika terjadi tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual itu harus diungkap, harus dilaporkan. Karena diam sama halnya dengan kita mendukung tindak kejahatan, tindakan kekerasan yang terjadi. Dan ketika kita membiarkan saja, mata rantai itu akan terus berlanjut. Mari kita menghentikan mata rantai kekerasan ini dengan cara harus berani untuk mengungkap, berani untuk melaporkan, supaya bisa dihentikan. Karena ketika misalnya selama ini kita menganggap bahwa ini ada hal tabu, ini aib, justru aib dan tabu kita menganggap seperti itu, ini kita sedang memelihara peristiwa ini yang akan terjadi, perlakuan ini akan terjadi terus menerus. Karena itu juga kita butuh untuk edukasi, penyadaran ini juga tetap dilakukan, dan penguatan untuk bagaimana dia juga bisa merasa kuat untuk bisa mengungkap. Penguatan itu selain kesadaran, tapi juga perlu penguatan secara ekonomi. Karena seorang perempuan banyak sekali dia berhadapan dengan situasi sulit ekonomi. Dia mau melapor, tapi ketika diceraikan atau misalnya kehidupan keluarga tidak bisa teratasi, maka dia pasti akan tinggal diam dalam situasi kekerasan. Karena tidak mandiri secara ekonomi. Karena tidak mandiri secara ekonomi. Tapi menurut saya bahwa ini adalah hal positif, kita menyambut gembira dan tetap dengan gembira untuk bagaimana bisa merespon, untuk diketahui banyak dan diimplementasikan. Karena kita dengan hati yang gembira dan melihat bahwa ini ada harapan baru, kita dengan optimisme, saya yakin bahwa pasti bisa berjalan. Tapi kalau kita baru mulai berjalan langsung bilang bahwa aduh nanti ini orang tahu atau tidak bisa dilakukan atau tidak, saya kira bahwa ini juga dengan sendirinya akan melemahkan perjuangan. Tapi kalau kita bersemangat bersama, pasti bisa. Pasti bisa, dan kita optimis ini bisa. Dan saya yakin bahwa ini bukan hanya perjuangan perempuan dan anak, juga teman-teman disabilitas, tapi juga perjuangan kita bersama secara pentahelix, dan khususnya untuk kaum pria, kaum laki-laki juga ikut membantu atau turut berpartisipasi supaya undang-undang ini bisa diimplementasikan dengan baik. Dan kita sangat berterima kasih Mama Tori sudah memberikan pencerahan kita terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sudah disahkan 12 April 2022 lalu, dan kami berpikir bahwa ini bisa menjadi ruang informasi khususnya bagi masyarakat yang mungkin belum terlalu paham soal kekerasan seksual, kemudian undang-undang ini, maka selepas podcast hari ini bisa memberikan informasi dan bahkan membantu menyebarluaskan informasi ini sehingga lebih banyak orang menjadi PK terhadap hal-hal yang berbau kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama salah satunya adalah kekerasan seksual. Kita berharap bahwa undang-undang TPKS ini bisa segera diimplementasikan dan memberikan dampak yang positif. Darurat kekerasan seksual di NTT bisa menurun, ke berbagai kasus bisa diminimalisasi bahkan diantisipasi sejak awal, dan ini membutuhkan kerjasama kita bersama. Terima kasih untuk perhatian pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di Victory Talk episode mendatang dengan perbincangan-perbincangan lain yang tentunya bisa memberikan inspirasi informasi bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Akhirnya saya Beverly Rambu pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih, salam sehat.